تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Allahumma ansurna wal muslimin. Ya Allah, tolonglah kami dan orang Islam semuanya. Allahumma afina wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami dan orang Islam semuanya. Allahumma ansur man nasaraddin. Ya Allah, tolonglah orang yang menolong agama ini. Wakhdul man khadalal muslimin. Dan hancurkanlah siapapun yang menghancurkan kehidupan orang-orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji yang mulia dan segala syukur yang tidak terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla, yang telah memudahkan kita untuk kembali hadir di tempat yang mulia, melakukan amalan-amalan yang mulia, mulai dari salat berjamaah, kemudian kita duduk dalam satu majelis yang mulia, yakni majelis Al-Quranul Karim. Tentu kita ingat kembali pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Bagaimanapun jemaah sekalian, kita hidup di zaman banyak hal-hal yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perkara-perkara yang melalaikan kita untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW pernah mengeluhkan hal ini kepada Allah, yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Furqan. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya banyak di antara umatku yang mengabaikan Al-Quran, yang bersifat mahjurah terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Menurut ulama, ada beberapa tindakan sebagai bentuk mahjurah terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah tidak mengimani Al-Quran. Yang kedua, tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan. Ini termasuk perbuatan mengabaikan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tidak membaca Al-Quran. Yang keempat,
tidak memahami Al-Quranul Karim. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci sehingga mereka enggan untuk memahami Al-Quranul Karim? Jemaah sekalian, ketika kita enggan memahami Al-Quranul Karim yang merupakan pokok daripada ajaran Islam, Allah katakan hati kita telah terkunci. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang enggan memahami Al-Quran, ini termasuk perbuatan mahjurah, perbuatan yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian yang kelima termasuk perbuatan mahjurah adalah tidak mengamalkan isi kandungan kitab suci Al-Quranul Karim. Maka hadirnya kita di tempat yang mulia ini salah satu usaha agar kita tidak termasuk golongan mahjurah, golongan yang mengabaikan kitab suci Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, tentu apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita datang ke masjid, sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, semua tidak lepas dari pertolongan Allah. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena pertolongan dan rahmat Allah, maka tidak ada seorang di antara kita yang suci, tidak ada seorang di antara kita yang bisa melakukan kebaikan. Nah, kita bisa datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, ini semua karena fadlullah, karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita sebagai makhluk yang lemah selalu membutuhkan pertolongan Allah. 24 jam kita butuh pertolongan Allah. Mau tidur butuh pertolongan Allah, napa boten? Butuh, supaya kita bisa tidur dengan nikmat. Betapa banyak orang yang ingin tidur tapi tidak bisa tidur, Pak. Bangun tidur juga kita butuh pertolongan Allah. Karena banyak orang yang tidur setelah itu tidak bangun-bangun lagi. Mau sholat butuh pertolongan Allah supaya sholat kita khusyuk. Mau ngaji, belajar, menuntut ilmu, kita butuh pertolongan Allah supaya kita mudah memahami apa yang akan kita pelajari. Alhasil semua kita makhluk yang lemah, kita butuh pertolongan Allah. Termasuk juga jemaah sekalian, dalam berjuang kita juga butuh pertolongan Allah. Maka selepas sholat kita selalu membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah terbaik kepadamu. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menolong agama ini dan menolong negeri tercinta ini dari gangguan kezaliman, dari gangguan ketidakadilan. Kita rakyat bawah jemaah sekalian melihat berita-berita yang simpang siur, kemudian banyak ketidakadilan yang dipertontonkan. Nah, kita rakyat bawah hanya bisa berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang tentram. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kita kajian tafsir surah Al-Baqarah sampai ayat berapa? Sampai ayat yang ke-35. Malam hari ini kita akan membaca dan memahami ayat berikutnya, yakni ayat 36. Satu ayat saja, karena banyak hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ayat ini. Seperti biasa, dibuka surah Al-Baqarahnya ayat 36. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian huruf waw yang ada di lafaz adu ini harus dikejut ya. Dalam ilmu tajwidnya disebut dengan nabrun, nabr, untuk menunjukkan bahwa wawunya bertasydid. Jadi harus dikejut. Adu. Kalau dibaca adu berarti wawunya tidak bertasydid. Tapi kalau dibaca adu berarti wawunya tasydid. Dalam ilmu tajwid disebut nabr, bukan uber, nabr. Kalau uber ngejar apa? Nabr. Kemudian huruf H-nya hati-hati jangan sampai ditekan, harus dikeluarkan dengan suara dan napas yang lembut. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Huruf ra-nya tebal. Mustaqar, mustaqar. Suaranya juga harus mengalir. Mustaqarru, tidak dibaca mustaqarru, mustaqarru. Itu cara baca yang kurang tepat karena suaranya terputus. Suaranya harus mengalir. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kita terjemahkan dulu. Fa'azallahumas syaitan, maka menggelincirkan huma kepada keduanya, yakni Adam dan Hawa. Siapa yang menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga? Asyaitanu, setan. Anha, dari surga. Fa akhrajahuma, lalu sebab setan keduanya keluar, mimma kana fih, dari apa yang sebelumnya mereka ada di situ. Maksudnya mereka keluar dari surga. Setelah Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, maka Allah berfirman kepada mereka, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian dari surga ini. Berarti surga itu ada di atas apa di bawah? Di atas, karena kalimatnya ihbitu. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain saling bermusuhan. Maksudnya setan dan manusia saling bermusuhan. Walakum fil ardi, dan bagi kalian wahai manusia, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, tempat tinggal kalian wahai manusia, fil ardi, di bumi. Wa mata'un, tidak hanya tempat tinggal, di bumi juga Allah berikan mata, kesenangan. Tapi di ujung ayat Allah mengingatkan ilahin, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Artinya manusia tinggal di bumi, bersenang-senang di bumi, ada batas waktunya. Ada yang tinggal 10 tahun, ada yang tinggal 20 tahun, ada yang tinggal 80 tahun. Baik. Semua manusia yang tinggal di atas bumi ini ilahin, ada batas waktunya. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada tafsirnya, terlebih dahulu kita hubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada bagian-bagian sebelumnya Allah menegaskan kepada kita semua bahwa Adam diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah artinya tugas untuk memakmurkan bumi.
Untuk menyempurnakan tugas itu, maka Allah membekali Adam dengan ilmu, namanya ilmu asma, yang sudah lama kita pelajari. Dengan ilmu itulah kemudian Adam menjadi bangsa manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, kemuliaan itu ditunjukkan dengan diperintahkannya para malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Adam dengan sujud. Tidak hanya itu jemaah sekalian, Adam juga diberikan tempat yang istimewa oleh Allah untuk dia tinggal bersama istrinya, yaitu surga. Namun sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, surga yang ditempati oleh Adam dan istrinya bukan surga sebagai tempat balasan amal, tapi surga yang ditempati oleh Adam dan istrinya itu sebagai ujian. Sama sebenarnya, surga yang ditempati oleh Adam itulah yang nanti akan ditempati oleh orang-orang beriman dan beramal soleh. Cuman bedanya, dulu Nabi Adam menempati surga itu sebagai tempat ujian, sedangkan orang beriman dan beramal soleh nanti menempatinya sebagai tempat balasan amal. Karena surga yang dulu pernah ditempati oleh Adam itu sebagai tempat ujian, maka sebagaimana ujian mesti ada larangan. Untuk menguji maka Allah adakan larangan. Dan juga Allah ciptakan godaan. Di surga, karena tempat ujian bagi Nabi Adam alaihissalam saat itu, maka tidak semua boleh dinikmati oleh Adam. Ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Pohon apa namanya? Nah, kita tidak tahu ya. Ada yang mengatakan, tapi tidak penting bagi kita untuk mengetahui nama pohon itu. Ketika Allah menetapkan larangan kepada Adam di surga, maka Allah juga menciptakan godaan. Namanya ujian pasti ada godaannya, nah, yaitu iblis. Maka saat itu iblis menggoda Adam bagaimana supaya Adam melanggar larangan Allah tersebut. Nah, demikianlah hubungan ayat 36 dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, baik, kita baca. Fa'azallahuma syaitan, fa'azallahuma, maka setan menggelincirkan keduanya. Azalla berasal dari akar kata zallah. Nah, Bapak Ibu yang sering membaca doa keluar rumah berpergian, insya Allah paham maknanya zallah ini. Allahumma inni a'udzubika an azalla au uzallah. Kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya dalam perjalanan ini saya tidak kepleset atau diplesetkan. Jadi zalla ini makna aslinya adalah terpleset atau tergelincir. Kalau terpleset itu satu kaki, Pak. Kalau dua kaki namanya jatuh. Nah, terpleset itu satu jatuh kemudian ditahan oleh kaki yang satu, itu namanya zallah. Ini menunjukkan bahwa setan tidak sampai membuat Adam terjatuh kemudian dikuasai oleh setan. Boten. Setan hanya bisa membuat Adam tergelincir atau terpeleset. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Adam saat melanggar larangan itu setengah tidak sadar, ya. Sebagaimana firman Allah, wa laqad ahidana ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh kami telah berjanji dan mengikat janji dengan Adam, kata Allah, untuk tidak melanggar larangan ini. Fanasiya, lalu Adam lupa. Jadi tidak sepenuhnya sadar. Walam najid lahu azma,
dan saya tidak mendapati Adam itu bersungguh-sungguh melanggar larangan tersebut, kata Allah. Berbeda dengan iblis, Bapak Ibu. Iblis melanggar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, kesengajaan dan kesombongan. Karena itu iblis dilaknat oleh Allah. Maka siapapun yang melakukan keburukan, kedurhakaan disertai dengan keangkuhan, dia akan mendapatkan laknat yang pernah Allah berikan kepada iblis. Na'udzubillah. Siapa yang menggoda Adam dan Hawa? Asyaitanu, setan. Nah, saya dulu pernah berjanji bahwa kita ingin membahas apa perbedaan setan, jin, dan iblis. Karena pada ayat 34 Allah tidak menyebut setan, tapi yang Allah sebut iblis. Coba kita baca ayatnya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tapi di ayat 36 Allah tidak menyebut iblis, tapi yang Allah sebut setan. Sebenarnya apa perbedaan setan dengan iblis, dan juga apa perbedaan keduanya dengan jin? Baik. Syaitan dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata syatona. Syatona secara bahasa artinya jauh. Segala perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah itu disebut syaitan. HP, Pak, kalau menjauhkan kita, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa disebut syaitan. Syaitan apa namanya ini? Setan gepeng. Dan inilah yang banyak melalaikan manusia untuk membaca Al-Quran. Nah, coba kita muhasabah, lebih banyak mana kita melihat HP dengan melihat Quran? Jujur saja, lebih banyak melihat HP. Baik. Jadi syaitan itu, jemaah sekalian, bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat. Karena syaitan itu sifat, maka sifat bisa melekat kepada makhluk apa saja. Bisa melekat kepada jin, bisa melekat kepada manusia. Makanya jin yang durhaka, dikatakan oleh ulama bahwa jin yang durhaka itu sebutan di antara mereka adalah syaitan, jin yang durhaka. Karena dia punya sifat yang menjauhkan dia dari rahmat Allah. Termasuk juga manusia, kalau dia melakukan perkara-perkara yang menjauhkan dia dari rahmat Allah, atau dia mengajak orang lain kepada perkara-perkara yang menjauhkan orang lain dari rahmat Allah, maka perbuatan itu disebut syaitan. Maka saya katakan tadi, jemaah sekalian, syaitan ini bukan makhluk, tapi sifat. Dan sifat itu bisa melekat kepada jin dan kepada manusia. Makanya dalam Quran surah An-Nas Allah berfirman bahwa godaan syaitan itu ada dua macam. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kalau ada teman kita menggoda kita, merayu kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, atau mengajak kita lalai untuk mengingat Allah, maka perbuatan itu disebut setan. Kalau orangnya tetap manusia. Apa boleh Ustadz dibilang setan? Nah, perbuatannya adalah perbuatan syaitan. Baik. Lalu apa bedanya setan, jin, dan iblis? Nah, saya ingin sampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, akbarut tabi'in. Beliau berkata, innal jinna waladu iblis. Sesungguhnya jin anak keturunan iblis. Berarti iblis itu punya istri. Nah, siapa istrinya? Saya tidak tahu. Ya. Nama istrinya saya tidak tahu. Kalau Adam jelas nama istrinya adalah Hawa. Kalau iblis ini saya belum pernah baca, belum pernah dapat siapa nama istrinya. Nah, jin termasuk keturunan iblis, sedangkan manusia keturunan Adam. Keturunan iblis dan keturunan Adam mesti ada dua golongan.
ada yang beriman, ada yang kafir. Keturunan iblis yang beriman lebih disebut dengan sebutan jin. Sedangkan keturunan iblis yang kafir lebih disebut dengan sebutan syaitan. Karena dia punya sifat syaitan tadi. Syaitan perkara yang menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya yang menggoda Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu adalah iblis. Cuman dalam kesempatan ayat ini Allah sebut dengan istilah syaitan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ibu-ibu paham? Alhamdulillah. Fa'azallahuma syaitan, maka setan menggoda keduanya, yakni Adam dan Hawa. Menggelincirkan Adam dan Hawa anha dari surga. Bagaimana setan menggoda Adam dan Siti Hawa? Terjadi perbedaan di antara para ulama. Pendapat pertama, dan ini pendapat yang lebih kuat jemaah sekalian, bahwa setan menggoda secara langsung kepada Adam alaihissalam. Digodanya secara langsung. Ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Thaha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu setan membisikkan, mewaswaskan, menggoda Adam. Apa yang diwaswaskan oleh syaitan? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, mau tidak saya tunjukkan kepadamu satu pohon abadi. Kalau kamu makan buah pohon ini, maka kamu akan kekal di surga, dan kamu akan berkuasa, tidak pernah hilang kekuasaanmu. Jadi setan menghembuskan dua perkara jemaah sekalian. Pertama kekekalan, yang kedua kekuasaan. Dan memang ini yang selalu diinginkan oleh manusia. Pertama khuldun, kekekalan. Pengen awet muda, gitu Pak. Walaupun yang sudah tua-tua ini mesti ada keinginan pengen awet muda. Ada yang lebih parah itu ubannya disemir hitam supaya kelihatan muda. Manusia kalau berkuasa maka dia ingin selalu menambah kekuasaannya. Nah, ini ada keputusan terakhir, mohon maaf. Ini sedang digodok undang-undangnya bahwa presiden yang sudah 2 periode bisa mencalonkan lagi. Wallahu ta'ala alam. Tadi kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Siapapun yang pemimpinnya, siapapun yang memerintah, semoga negeri ini menjadi negeri yang aman. Jadi manusia itu kalau sudah berkuasa, maka dia akan pengen melanjutkan kekuasaan terus dan seterusnya. Itulah dua hal yang dihembuskan oleh setan kepada Adam. Kata setan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, mau tidak saya tunjukkan kepadamu pohon abadi. Kalau kamu makan, maka kamu akan kekal di surga dan kamu akan berkuasa selama-lamanya. Ini pendapat yang pertama, bahwa setan menggoda Adam secara langsung. Pendapat yang kedua, dikatakan dalam beberapa keterangan kitab tafsir jemaah sekalian, bahwa pada awalnya setan tidak berhasil menggoda Adam secara langsung. Maka setan melalui pintu yang disenangi oleh Adam. Apa yang disenangi oleh Adam? Istrinya, Hawa. Maka menurut pendapat yang kedua, setan menggoda Adam melalui Siti Hawa, melalui Hawa. Karena pintu godaan setan ini macam-macam jemaah sekalian. Ada harta. Setan kadang menggoda kita melalui harta, uang, kemudian anak, jabatan, wanita. Dan yang paling kuat itu kalau setan sudah menggoda dari pintu wanita, itu sangat berbahaya jemaah sekalian, sangat berbahaya. Kemudian
Hawa merayu Adam alaihissalam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua pendapat tentang cara setan menggoda atau menggelincirkan Adam alaihissalam. Nah, terlepas dari dua perbedaan itu, yang jelas Adam, sebab godaan setan itu dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan tentang ketika Adam memakan buah itu lalu buahnya nyangkut di tenggorokan, apa namanya, Pak? Nah, kemudian menjadi, bahasa Jawanya apa? Kemudian mohon maaf, Hawa nyangkut di dadanya. Ini kisah-kisah yang batil, ya. Karena kita jemaah sekalian, kita tidak makan buah pohon itu, tapi kita punya ini. Nah, kita boleh percaya dan boleh tidak terhadap kisah-kisah seperti itu. Kemudian setelah Adam melanggar larangan Allah, mereka Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fabadat lahuma sawatuhuma. Aurat keduanya terbuka. Sebelumnya Adam dan Hawa berpakaian, tapi setelah melanggar auratnya terbuka, pakaiannya lepas. Fatafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Lalu Adam dan Hawa segera menutupi auratnya dengan daun-daun min warakil jannah, daun-daun pohon yang ada di surga. Jadi fitrah manusia itu malu kalau auratnya terbuka, Pak. Malu kalau auratnya menjadi konsumsi publik. Maka siapa di antara manusia kalau dia membuka auratnya menjadi konsumsi banyak orang, ya, sebenarnya dia sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Dan urusan aurat ini jemaah sekalian bukan hanya untuk perempuan, tapi laki-laki juga harus menjaga auratnya. Kalau kita berbicara aurat, pasti benak kita perempuan. Padahal laki-laki juga punya kewajiban untuk menjaga auratnya. Maka saya pesan kepada teman-teman, olahraga apapun, apapun yang kita lakukan, kalau itu walaupun sesama laki-laki, ya, harus tetap menjaga dan menutup aurat. Olahraga apapun, apalagi dalam keadaan-keadaan yang tidak seperti olahraga, dalam keadaan normal dan sebagainya, wajib menutup aurat walaupun sesama laki-laki. Ada sahabat Rasulullah SAW, beliau ketika bersama Nabi, ya, ketika bersama Rasulullah, pahanya kelihatan, ya, pahanya kelihatan. Lalu ditegur oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, "Ghatti fakhidhaka fa innaha minal aurah." Tutuplah pahamu karena paha termasuk aurat. Ini pesan untuk yang laki-laki, bapak-bapak, ikhwan, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan di muka umum, walaupun di situ laki-laki semua, tutup minimal bainas surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut, tutup dengan sempurna. Jadi fitrah manusia itu malu kalau auratnya terbuka. Maka Rasulullah SAW mengecam keras siapapun, baik laki-laki atau wanita, yang membuka auratnya. Kita kembali kepada pembahasan ini, bahwa ketika Adam alaihissalam melanggar larangan Allah, tiba-tiba pakaiannya lepas, auratnya terbuka. Maka Adam alaihissalam dan istrinya bersegera menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di surga. Kemudian fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu setan telah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa mimma kana fi, dari sebelumnya mereka berdua ada di tempat itu. Maksudnya setan telah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Nanti kita akan bahas di ujung seperti apa sebenarnya target setan dalam menggoda manusia itu.
Kemudian wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian. Kalau disebut kalian, orangnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau disebutnya satu orang, berarti ihbit. Kalau diperintahkan turun satu orang, berarti kalimatnya ihbit. Kalau dua orang, ihbita. Kalau lebih dari dua orang, ihbitu. Nah, di sini kalimatnya ihbitu. Berarti yang diperintahkan keluar dan turun dari surga itu bukan hanya Adam dan Hawa. Ada 4 makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari surga setelah peristiwa Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah 4 makhluk itu akan kita bahas di ayat yang ke-38. Karena ayat 38 juga ada kalimat qulna bitu minha jami'ah. Baik. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain saling bermusuhan. Maksudnya kamu Adam dan Hawa, kalian bermusuhan dengan syaitan. Dan peringatan bahwa setan itu musuhnya Adam dan Hawa sudah Allah ingatkan sebelum mereka berdua melanggar larangan Allah. Sudah Allah ingatkan. Dalam Quran di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zawjika." Wahai Adam, sesungguhnya setan ini, iblis ini, kata Allah, aduwwul laka wa li zawjika, musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka jangan sampai setan berhasil mengeluarkan kamu dari surga sehingga kamu menjadi orang yang celaka. Jadi permusuhan manusia dengan setan itu bukan permusuhan dulu saja jemaah sekalian. Bukan hanya dulu, sampai sekarang kita dengan setan itu bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di manakah Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga? Adam diturunkan oleh Allah dari surga sesuai rencana sebelumnya. Rencana sebelumnya di mana? Di bumi. Di ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Maka tempat turunnya Adam dari surga itu al-ard, bumi. Ya, bukan langit, tapi al-ard, bumi. Mustaqarrun, bumi itu tempat yang tenang dan tempat yang sementara. Wa mata'un, dan di bumi juga ada kesenangan. Kamu dan istrimu mendapat kesenangan di surga, di bumi juga ada kesenangan, walaupun tidak sebanyak di surga. Ilahin, Allah mengingatkan ilahin, kamu tinggal di bumi dan kamu bersenang-senang di bumi, ilahin, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manusia yang tinggal selama-lamanya di bumi. Tidak ada manusia yang merasakan kebahagiaan di bumi ini, kebahagiaan yang abadi. Semua ada batas waktunya jemaah sekalian. Dan kita harus ingat ini, bahwa akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini akan kembali lagi kepada Allah. Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Allah lah semua manusia itu akan berlabuh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita awalnya mati, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, lalu semuanya akan kembali kepada Allah. Ada yang kembali dalam keadaan selamat, ada yang kembali dalam keadaan celaka. Demikian tafsir ayat 36. Kemudian yang terakhir kita akan ambil faidatul ayat. Faidah dari ayat 36.
Yang pertama, bahwa ujian terberat manusia itu jemaah sekalian adalah setan atau iblis. Karena sejak awal iblis ini berjanji kepada Allah akan menggoda, menjerumuskan dan menggelincirkan anak Adam dari jalan Allah. Mereka berkata, la ughwiyannahum ajmain. Saya akan menipu mereka, saya akan menggoda mereka semuanya tanpa terkecuali, semuanya. Tapi di akhir perkataan setan membongkar, ada golongan yang tidak bisa dia goda, ada golongan yang tidak bisa dia gelincirkan dari jalan Allah. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Setan tidak bisa menggoda, setan tidak akan berhasil mempengaruhi orang-orang yang ikhlas. Maka jemaah sekalian, jadilah orang yang ikhlas. Ya, jadi orang ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bertindak, ikhlas dalam segala hal. Ikhlas, karena orang ikhlas ini yang tidak akan terpengaruh oleh godaan setan. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas beramal, tidak ikhlas berjuang, dipengaruhi oleh setan dengan harta, hilang amalnya. Dipengaruhi oleh setan dengan harta, hilang perjuangan. Maka sekali lagi, ketika kita menjadi hamba yang ikhlas dalam beramal, dalam berjuang, kita tidak akan terpengaruh oleh godaan setan. Dan jemaah sekalian, setan ini tidak pernah menyerah untuk menggoda manusia. Dia berkata, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi manusia itu dari depan. Tidak bisa dari depan, dari belakang. Dari depan itu maksudnya setan memberikan angan-angan untuk masa depannya. Dari belakang setan mengingatkan kembali tentang keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Dari sebelah kanan setan berusaha untuk menggoda manusia dengan sesuatu yang disenangi. Dari sebelah kiri setan juga berusaha untuk menjerumuskan manusia ketika manusia berada dalam keguncangan. Hanya ada dua arah yang tidak bisa dimasuki oleh setan, atas dan bawah. Nah, setan tadi berkata dari mana saja? Depan, belakang, kanan, kiri. Atas, bawah tidak. Atas itu simbol bahwa kita ingat Allah, sedangkan bawah sujud kepada Allah SWT. Maka setan tidak akan berani mendekati kita kalau kita zikrullah dan kita banyak sujud kepada Allah SWT. Dikatakan jemaah sekalian bahwa ketika anak Adam itu sujud, maka setan akan sangat terpukul, bahkan hancur lebur. Ini hadisnya sahih. Maka gunakan dua arah ini supaya kita terhindar dan selamat dari pengaruh-pengaruh syaitan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa setan itu menggoda manusia dengan berbagai macam pintu. Kalau kita ikut pendapat yang kedua tadi, Adam digoda oleh setan melalui siapa? Hawa. Itu artinya bahwa pintu godaan setan ini sangat banyak. Apa-apa yang kita senangi, ini bisa dijadikan alat oleh setan untuk menggoda manusia. Harta, jabatan, anak, wanita. Dan ketahuilah bahwa setan itu paling kuat godaannya ketika dia menggunakan pintu wanita untuk laki-laki. Ya. Wanita ini jemaah sekalian, bapak-bapak, dengan segala kekurangannya, dia kurang akalnya, bukan berarti gila ya. Kurang akalnya itu maksudnya tidak secerdas laki-laki. Ulama-ulama kan banyak laki-laki, nabi juga laki-laki. Nah, artinya apa? Kecerdasan itu memang lebih unggul laki-laki. Wanita juga kurang agamanya, karena dia banyak perkara-perkara yang membuat dia tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh puasa. Artinya kurang agamanya. Dengan segala kekurangan itu, tapi wanita bisa menaklukkan laki-laki. Fir'aun yang begitu ganas, otoriter, tapi di hadapan istrinya takluk dia. Ngoten. Banyak doktor, profesor di kampus keren, tapi sampai ke rumah kiuk gini.
Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya godaan wanita itu, rayuan wanita itu azim, besar. Sedangkan godaan setan, Allah katakan, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifah." Godaan setan itu lemah. Berbeda ketika Allah berbicara rayuan wanita, Allah berkata apa? "Inna kaidakunna 'azim." Maka kita laki-laki, bapak-bapak, ikhwan, saudara-saudara, hati-hati. Jangan berikan peluang kepada setan untuk menggoda kita dari satu pintu ini. Ya. Saya pernah berkata, wallahu a'lam di sini pernah atau tidak, lebih baik dikejar macan dibanding dikejar wanita. Kalau dikejar macan kita pasti lari, Pak. Kalau dikejar wanita, wah, belum tentu lari. Ini berbahaya. Maka godaan setan itu melalui berbagai macam pintu. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa turunnya Adam dari surga, ini simbol jemaah sekalian, bahwa ketika orang melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, maka derajatnya akan turun. Derajatnya akan turun jemaah sekalian. Kita ini kan potongan orang-orang yang tidak banyak melakukan amal soleh. Artinya apa? Derajat kita tidak tinggi di hadapan Allah. Kalau kita merasa tidak tinggi derajat kita di hadapan Allah, maka jangan sampai derajat itu down karena maksiat kita. Sering saya sampaikan, kalau kita merasa tidak banyak amal soleh, maka jangan banyak berbuat dosa. Kemudian turunnya Adam dari surga, ini juga simbol jemaah sekalian, bahwa Allah tidak akan memuliakan siapa saja yang berbuat dosa di langit. Ya, Allah tidak akan memuliakan di langit siapa saja manusia yang berbuat dosa. Makanya Allah tidak sebut orang-orang yang berbuat dosa itu di atas langit. Allah tidak sebut namanya. Tapi orang-orang yang beramal saleh, Allah sebut namanya di hadapan para malaikat. Langit itu cerah jemaah sekalian. Karena apa? Di sana tidak ada orang yang berdosa. Sedangkan di dunia ini bumi gelap karena banyak orang-orang yang berdosa. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 36. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menjadi peringatan dan menjadi bekal bagi kita semua untuk berhati-hati menghadapi godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.